Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Susilawati. Saya merupakan salah satu guru di Madrasah Aliyah Darul Ihsan Pabuaran. Sekaligus saya merupakan salah satu mahasiswi PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Hari ini pada tanggal 13 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 11 dengan materi pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai pembelajaran, guru menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya sama kalian, apakah menurut kalian pernikahan dini itu merupakan suatu solusi untuk menjaga diri dari perbuatan zina? Atau malah akan menambah masalah? Nggak usah dijawab. Nah, nanti kita akan belajar, pembelajaran kita itu diharapkan bisa jawab permasalahan itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita sudah mengetahui bahwasannya keluarga dalam Islam itu merupakan institusi yang terpenting yang menjadi pondasi dalam masyarakat. Dan pernikahan adalah pintunya. Oke, kita mulai ke pembelajaran. Pengertian pernikahan. Pernikahan itu adalah apa? Berdasarkan ketentuan syariat Islam. Inti dari semua itu adalah pernikahan merupakan suatu akad yang menjadikan hubungan itu halal. Kalian punya hubungan nggak? Hubungan kan banyak ya, hubungan persaudaraan. Kalau hubungan persaudaraan itu termasuk hubungan yang halal ya kan? Hubungan persahabatan, kalau selama bersahabat itu sesama jenis itu namanya persahabatan halal atau hubungan halal. Nah, kalau hubungan antara laki-laki dan perempuan dua orang, tetapi mereka belum menikah, maka hubungannya tidak halal. Nah, untuk menghalalkan itu perlu pernikahan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu
dia juga udah punya ilmu tentang pernikahan, dan dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka itu hukumnya wajib. Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang itu yang pertama tidak mampu dan tidak khawatir terjerumus dalam hal-hal yang berbau perzinahan. Jadi hukumnya sunnah. Misalnya nih, orangnya udah dewasa, udah punya pekerjaan, udah matang, tapi dia tidak berkeinginan menikah, bukan tidak berkeinginan ya, belum memiliki keinginan menikah, dan juga dia mampu menjaga hawa nafsunya, maka dia hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Jangan dalam pahala dan tidak dapat dosa. Jadi kembali mau menikah ya, biar mendapat pahala. Kemudian makruh. Makruh itu apa? Kerjaan sia-sia, tidak dapat berpahala. Jadi hukum pernikahan menjadi makruh bagi seseorang yang tidak mampu secara lahir dan batinnya, kemudian dikhawatirkan menelantarkan keluarganya, maksudnya dia ekonominya kurang gitu. Tapi dia juga masih mampu menjaga apa namanya hawa nafsunya dia. Kalau dalam hal lain makruh itu kayak makan jengkolnya tadi. Makan jengkol makruh kan hukumnya? Merokok, makan jengkol, makan petai itu makruh hukumnya. Jadi lebih baiknya ditinggalkan gitu. Iya, karena apa? Karena kalau makan jengkol dia akan mengakibatkan mengganggu orang lain dengan baunya. Yang terakhir adalah haram. Nah, pernikahan bisa menjadi haram. Kenapa? Jika bertujuan nanti atau Pernikahan akan menjadi haram manakala tujuannya sudah tidak benar. Kayak film Indosiar ya. Ada yang pengen hartanya doang gitu ya. Ada yang niatnya pengen menyakiti doang. Oke, yang terakhir adalah mubah. Nah, kita ke tujuan. Tujuan menikah itu mempunyai empat tujuan. Yang pertama, menjaga kehormatan. Setiap orang itu terhormat ya. Bukan pernikahan biar halal. Kemudian melestarikan keturunan. Jadi tujuan pernikahan itu ya buat kita punya anak. Caranya dengan menikah. Kita nggak bakal bisa punya anak kalau nggak nikah. Dulu guru berpikir, kenapa sih harus nikah ya? Kenapa sih kita harus nikah? Perlu amat nikah. Ternyata guru menemukan ini karena guru juga termasuk salah satu pejuang garis dua. Karena setelah menikah guru tidak langsung dikasih keturunan. Nah, ketika mengalami masa itu, suatu saat kalian juga pasti akan menyadari bahwasanya oh, nikah itu tujuannya ini ya. Ternyata kita itu pengen loh punya keturunan itu. Kita ada versi mininya gitu loh. Kita versi mini itu akan kita hasilkan di sebuah pernikahan. Kemudian yang keempat, meningkatkan keimanan. Percaya atau enggak, setelah menikah keimanan kita akan meningkat. Sholatnya lebih rajin ya enggak? Enggak yang ketahuan kan belum pernah. Pokoknya kalau setelah menikah, iman kalian akan melejit menjadi tinggi. Semangat dalam ibadah pokoknya kayak gimana sih, ada temennya gitu loh. Sholatnya ada temennya, tahajud ada temennya. Pokoknya menjalankan segala amal ibadah itu jadi semangat. Makanya imannya itu bertambah. Selain itu, pernikahan kan itu sebuah perintah dari Allah ya. Tuh makanya jadi menambah keimanan. Oke lanjut. Sebelum lanjut kita bahas rukunnya dulu. Rukun itu apa sih? Iya, rukun itu sesuatu yang wajib harus ada. Berarti kalau di antara lima ini nggak ada, berarti nikahnya nggak sah, batal. Kemudian yang kelima, ijab dan qabul, atau bisa disebut dengan akad. Sebagai pembeli, ibaratnya gitu. Kalau bilang jual beli itu sama dengan pernikahan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, sekarang kalian tonton video yang dulu. Pernikahan dalam ajaran Islam adalah ibadah suci, tapi saat ini maraknya pernikahan usia muda mengundang banyak pertanyaan. Apakah ini pilihan terbaik atau justru awal dari banyak masalah?
Data terbaru dari BKKBN tahun 2025 menunjukkan angka pernikahan dini di Indonesia meningkat 12% dibanding tahun lalu. Sementara itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT pada pasangan nikah muda meningkat. Seiring dengan laporan kasus kriminal akibat kehamilan di luar nikah, banyak pasangan muda yang merasa tidak siap secara mental, ekonomi, dan spiritual. Di sisi lain, banyak pula yang menganggap nikah muda adalah jalan terbaik untuk menjaga kehormatan. Jati, menurut kamu, apakah nikah muda adalah solusi atau malah menambah masalah? Oke, jadi menurut kalian nikah muda itu merupakan solusi atau malah menambah masalah? Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian yang sudah dibentuk. Nanti kita akan presentasikan. Jadi satu kelompok itu punya waktu 5 menit ya buat mempresentasikannya. Bagikan LKP ya atau lembar kerja peserta didik kalian tulis di sini hasil diskusi kalian ya. Oke, silakan. Oke guys, untuk mempersingkat waktunya presentasi ya. Oke, kita presentasi dulu. Silahkan untuk kelompok satu silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja hasil analisis kelompok 1 pernikahan dini itu masalah atau solusi sih? Dari hasil diskusi kita semua kelompok 1 ini mendiskusikan bahwasanya pernikahan dini ini bisa menjadi masalah jika kita tidak cukup finansial, betul, tidak cukup mental, tidak cukup agama, ya kan? Nah, tapi sebaliknya, kalau kita udah cukup mental, fisik, aseman, finansial ya, abis itu agama kita, masya Allah, tabarakallah, itu bisa jadi meningkatkan agama. Itu kalau menurut kelompok 1. Kalau menurut kelompok lain gimana guys? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin memberitahukan hasil analisis diskusi kami. Jadi, apakah pernikahan muda itu bisa menjadi solusi atau masalah? Menurut kita, pernikahan itu bisa menjadi masalah atau solusi itu tergantung kita menjalankannya. Ketika pernikahan itu menjadi masalah, ketika suatu pernikahannya itu tidak memenuhi syariat Islam, tidak memenuhi kriteria dan tujuannya. Dan solusinya itu kita menikah muda itu untuk menjaga dari perbuatan zina, memenuhi nafsu secara halal. Ketika kita menikah, kita dijaga oleh suami kita. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan hasil analisis kita. Di sini kita berpendapat bahwa
suatu masalah. Nikah muda bisa menjadi solusi karena bisa menghindari kita dari suatu perzinahan, suatu maksiat, dan dari fitnah. Dan begitu pun bisa jadi masalah karena dari segi pemikiran mereka belum mumpuni, mereka belum mampu untuk mengontrol emosi mereka. Pemikiran mereka masih labil, emosinya belum bisa terkontrol. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 4. Pernikahan itu menjadi masalah atau tidak sih? Ya, menurut kita tergantung sih ya, tergantung dari orang yang nikah muda. Kalau misalkan dari diri yang nikah muda itu siap, dari ekonominya, agamanya, dan juga bisa menjadi pemimpin untuk keluarganya, itu akan menjadi solusi yang baik. Kalau misalkan menjadi masalah, itu karena dia kurangnya kedewasaan, dan juga ekonominya itu kurang, agamanya itu dia kurang juga, dan akan menimbulkan kekerasan atau KDRT. Cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini kalian silakan mengisi lembar refleksi yang udah guru bagikan. Oke, silakan. Oke, jadi kesimpulan hari ini adalah pernikahan muda itu bisa menjadi solusi dan bisa menjadi masalah, tergantung kitanya. Tergantung orang yang nikahnya gitu. Tapi guru punya perspektif guru masing-masing nih. Kalau menurut guru, dari dua ini solusi atau masalah, kita lihat dulu tingkat masalahnya di mana gitu. Kalau kita menikah muda, tujuannya kan untuk menghindari dari perbuatan zina. Kalau kita zina, ada solusinya nggak? Apa solusinya? Lah ini nih, kalau kita zina, itu solusinya kalau menurut Islam bukan dinikahkan. Diasingkan terlebih dahulu. Kenapa? Jadi kalau misalkan nih hamil kan udah nikah, udah dinikahkan, nanti yang walinya tuh nggak boleh orang tuanya, nggak boleh si ayahnya. Karena kan mereka bikin anaknya sebelum ada ikatan pernikahan. Tanya siapa ya, makanya nggak ada. Jadi biasanya wali hakim atau pengudu. Itu yang bisa jadi kenapa harus diasingkan. Karena itu. Paham nggak? Jadi solusi kalau hamil di bulan itu bukan dinikahkan ya, diasingkan, biar taubat dulu, biar belajar Islam dulu baru lagi. Nah kemudian apa tadi? Nikah itu bisa menjadi zina ya. Nah, yang masalah nikah muda itu bisa menjadi masalah kalau apa tadi tuh? Kalau orangnya itu belum mampu dalam segala hal ya, baik finansial, baik ilmunya. Maka nanti kalau dipaksakan menikah, nanti jadi KDRT. Kalau KDRT ataupun ujungnya perceraian, solusinya apa? Kita ambil titik merahnya. Kalau nikah muda ujungnya cerai, kalau misalkan jeleknya
Sekian dan terima kasih. Bye-bye.